Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya harus berbicara di sini walaupun sudah mungkin agak malam, tetapi saya memberitakan bagaimana hasil pertandingan di grup B di mana Indonesia akan menunggu siapa yang akan menjadi lawan kita dalam pertandingan di leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022 dan ternyata Vietnam atau The Golden Stars Warriors menjadi lawan bagi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan di semifinal. Kepastian ini didapat setelah pasukan Park Hang-seo bermain di Maidin Stadium di Hanoi mengalahkan Myanmar dengan 3-0. Jadi ini 4 pertandingan yang dilalui oleh Vietnam, semua clean sheet. Luar biasa, menempatkan mereka sekarang menjadi juara grup dan akan menjadi lawan Indonesia. Ya, jadi hati-hati bagi kita. Kita akan menjamu Vietnam dalam pertandingan leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Januari 2023 sebelum kita melakoni laga kedua atau leg kedua di Maidin Stadium Nasional di Hanoi, markas bagi Vietnam. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pelatih Sintayong bahwa tidak akan gentar, tidak takut siapapun lawannya akan dihadapi, akan dilayani, diladeni oleh tim Garuda kita. Bagi Mark Klok dan kawan-kawan, apalagi ini pertandingan pertama bermain di kandang, harus kita manfaatkan dan tidak boleh kalah meskipun itu Vietnam. Ya, memang sebelumnya ini kan kita belum tahu apakah Vietnam, Malaysia atau Singapura, tapi ternyata Vietnam yang seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, itu 99% pasti Vietnam. Tidak akan mungkin bagi Myanmar yang baru mengoleksi 1 poin dalam 3 pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Vietnam dalam pertandingan kalau berlangsung di markas Vietnam. Memang dari pertandingan yang berlangsung tadi itu Myanmar coba memberikan perlawanan, tapi itu sulit. Apalagi ketika memasuki menit ke-8 ya, yaitu pemain mereka Shin Lin Yao sudah membuat gol bunuh diri. Dengan gol bunuh diri ini membuat mental pemain-pemain Myanmar juga ini down dan juga lebih termotivasi bagi tuan rumah, bagi Vietnam untuk bisa menambah gol karena Vietnam memang harus menang. Vietnam tidak ingin mencari imbang walaupun dengan hasil demikian mereka sudah bisa lolos, tapi mereka harus menang dan mereka ingin berusaha untuk clean sheet. Karena sebelumnya mereka memasukkan 10-0, sekarang dengan memasukkan 3, wah sudah sampai 13 gol. Ini luar biasa buat tim asuhan Park Hang-seo. Ya, dan mereka ini sudah menambah ancaman buat pasukan Sintayong. Ya. Karena bagi Vietnam, mereka ingin memberikan semacam kado buat Park Hang-seo di akhir karir kepelatihan Park Hang-seo yang akan berhenti usai Piala AFF ini, sehingga Vietnam itu berusaha untuk ke final dan juara. Nah, jadi, tapi sebelum ke sana mereka harus menghadapi tugas berat, menyingkirkan Indonesia dulu. Belum tentu, bisa saja Vietnam yang KO, yang kalah. Makanya kita harus bisa menang di GBK. Kalau imbang atau apalagi kalah, ini akan semakin sulit perjalanan kita. Karena leg kedua bermain di markas Vietnam. Nah, selain gol bunuh diri yang diciptakan oleh pemain dari Myanmar, yaitu Shin Lin Yao, gol kedua, ya, karena di babak pertama itu Vietnam sudah unggul dengan 2-0, diciptakan oleh Nguyen Tin Lin, tepatnya di menit ke-27. Sebelum pemain pengganti mereka yang masuk Chow Ngoc Quang, ya, yang masuk di babak kedua, menamatkan perlawanan dari Myanmar dan memastikan langkah bagi Vietnam menuju semifinal dan akan berhadapan dengan Indonesia. Chow Ngoc Quang ini menciptakan di menit ke-82. Ada beberapa peluang memang yang tercipta juga, tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain juga Vietnam untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka. Kalau bisa dilihat juga dari statistik mereka bermain sepanjang laga, itu Vietnam dengan melakukan percobaan sampai 20 kali tembakan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Tapi hanya 3 yang bersarang di gawang Myanmar. Sementara Myanmar ada 4 on target juga, jadi tidak jelek-jelek amat sebenarnya Myanmar ini. Pasukan Antoine Lee ini untuk bisa bertarung melawan Vietnam. Ada 14 kali percobaan mereka menembak. Ya, jadi saya pikir oke lah. Ya, kemudian dalam ball position mereka tidak kalah dengan telak. Mereka punya 42% penguasaan bola atau ball position mereka. Sementara tuan rumah Vietnam dengan 58%. Akurasi operan bola ya, dari secara menyeluruh itu Vietnam itu tercatat ada 84% dengan 76% dari Myanmar. Nah, Park Hang-seo ini memainkan pola
Untuk strategi dia dengan 3-2 ya, untuk bisa bermain mereka, untuk bisa bermain melawan Myanmar, bahkan berubah dengan 3-5-2. Ini fleksibel di lapangan ya, bagaimana taktik yang dimainkan oleh Park Hang-seo. Dan dengan bermain seperti ini, mereka mengaktifkan dua fullback mereka yang sangat baik ya. Ada Duan Hao di sana dan Do Duman yang bermain sangat baik. Penjaga gawang mereka adalah Dan Van Lam. Nah, penjaga gawang ini akan dibawanya akan menjaga di bawah Mistar ketika datang ke GBK. Nah, dari starting line up yang ada, yang ditampilkan oleh Park Sang-heo di sini, mereka main selain Dan Van Lam ada Doan Van Hao, di belakang ada Nguyen Tan Chung dan Bui Huang Fit An, sama Do Dui Man, itu yang berada di garis belakang sangat kuat dengan gelandang bertahan mereka Ho Tai Tai dan Do Huang Dung, ini di posisi tengah Nguyen Huang Hai dan Nguyen Van Quet. Dan di depan itu dua pemain depan mereka, itu Nguyen Tin Lee dan Pham Tuan Hai. Ini pemain-pemain yang ada di garis depan. Itu saya bisa melihat dengan 3-5-2-nya berjalan dengan baik. Bahkan ketika ditekan mereka berubah dengan 5 pemain belakang, tinggal meninggalkan 3 ya di tengah. Tetapi tetap 2 ini bermain dengan sangat bagus, sangat cepat di garis depan, Nguyen Tien Lim dan Pham Tuan Hai. Nah, 2 pemain ini pun harus diawasi oleh pemain belakang kita. Siapapun yang dimainkan. Jordi sudah kembali dan pasti Jordi Amat ya ada di sana bersama dengan Fakhrudin. Nah, apakah STY akan memainkan dengan flat 4 pemain di belakang? Ya, Asnawi tentunya di kanan dan Pratama Arhan di kiri, kan kita belum tahu sesuai dengan apa yang diinginkan skenario dari STY. Atau bermain dengan 3-5-2. Ya, dengan menambah Rizky Ridho di belakang untuk bermain bersama dengan Jordi dan juga dengan Fakhrudin. Menumpuk pemain-pemain tengah sampai 5 di sana. Tentunya mendorong bisa Asnawi agak ke depan bersama dengan Pratama. Dengan 3 gelandang yang lebih kuat ya bisa aja. Dengan Mark Locke ada di sana, Ricky Kambuaya ya, yang bisa dengan Rahmat Irianto yang bisa dimainkan. Kalau bukan Marcelino Ferdinand ya, bisa Rahmat. Karena Rahmat akan bermain lebih ke dalam sebagai gelandang yang lebih bertahan untuk box to box. Ini bisa dilakukan. Dengan 2 di depan tinggal dipilih. Apakah Spaso dimain lebih awal atau langsung dengan 2 striker ya, atau bermain dengan Dendi dan Witan ya, dengan mengistirahatkan Egy. Semua tergantung dari STY untuk bisa memainkan siapa di garis depan, karena kita juga punya pemain pengganti kan oke lah ya. Ada Yakob Sayuri, ada Sadil. Kalau Egy menjadi pemain cadangan bisa Egy juga main babak kedua ya, termasuk kita masih punya Ramadan Sananta ya, jika Dendi dimainkan lebih awal, Spaso juga bisa masuk sebagai super sub. Itu yang akan dilihat. Pasti STY sudah setelah pulang dari Filipina sudah bisa merancang sebuah taktik strategi yang pas saat menghadapi Vietnam. Sudah bisa melihat video-video pertandingan dari Vietnam di 4 pertandingan grup B ya, itu baik melawan Laos, melawan Malaysia, melawan Singapura ya, dan terakhir mereka melawan Myanmar. Di mana letak kelemahan Vietnam, dari sisi mana yang harus digedor ya untuk pemain-pemain kita bisa membuka ruang dan ada peluang untuk bisa mencetak gol. Pasti ini akan dipelajari dengan cermat oleh STY, kemudian akan ditampilkan menghadapi Vietnam nantinya. Nah, pertandingan lainnya di grup B, Malaysia itu mendampingi Vietnam setelah Malaysia menggebuk Singapura dengan 4-1 di Stadion Bukit Jalil ya. Ini membuat mereka menjadi runner up dan akan mendampingi Vietnam. Malaysia akan ketemu dengan juara grup A, Thailand. Nah, ini Malaysia mungkin akan main pertama pada tanggal 7 sebelum Malaysia melakoni leg kedua nantinya di Bangkok pada tanggal 10. Sayang sekali bagi Singapura ya, yang punya peluang sebenarnya hanya ingin mencari imbang saja bagi Singapura untuk lolos. Karena sebelum pertandingan dimulai, Singapura masih unggul 1 angka di atas Malaysia. Malaysia dengan 6 poin dan Singapura 7 poin setelah Singapura mampu menahan Vietnam 0-0 di Singapura, dan peluang mereka ada. Namun mereka sudah dihajar lebih dulu. Bahkan Malaysia sudah unggul dengan 3 gol sebelumnya. Sebelum Singapura bisa membuat gol balasan yang lewat Faris Ramli di menit 85. Gol-gol Malaysia itu diciptakan oleh Darren Lock menit ke-35. Kemudian di babak kedua setelah unggul 1-0 di babak pertama, ada brace yang dilakukan oleh Stuart Wilken di menit 50 dan menit 54. Kemudian ditutup oleh Aguero
Ezequiel Aguero di menit 88. Tapi sebelum Ezequiel Aguero ini bisa mencetak gol, Singapura sempat memperkecil ketinggalan mereka ya di menit 85 lewat Faris Ramli sebelum 3 menit kemudian ditutup oleh Ezequiel Aguero untuk memenangkan Malaysia dengan 4-1. Kalau lihat dari permainan dari semua aspek memang Malaysia layak untuk bisa menang dalam pertandingan ini karena mereka punya 8 on target dari 4 gol yang mereka ciptakan. Ya, 8 on target ini yang mengarah ke gawang Singapura dari 15 percobaan menembak, sementara Singapura hanya punya 3 on target, 1 menghasilkan gol dari 6 percobaan mereka menembak. Dengan penguasaan bola sebenarnya Singapura lebih bagus. Tetapi kan ini tidak menjamin selalu dalam sepak bola. Mereka punya 55% Singapura, Malaysia cuma 45%. Tapi Malaysia lebih efektif untuk memanfaatkan setiap peluang dan menjadikan gol untuk membuat mereka menang dengan sangat telak 4-1 di hadapan publik mereka. Dan mereka mendampingi Vietnam dari grup B untuk lolos ke babak semifinal. Kita akan nantikan ini pertarungan yang seru, tentunya bagaimana Indonesia harus melayani juara grup B Vietnam dan Malaysia harus bertarung dengan juara grup A Thailand di babak semifinal. Sampai di sini review saya untuk melihat siapa lawan kita, dan memang seperti yang sudah diduga bahwa Vietnam yang akan bertarung melawan kita. Ini pertandingan yang keras, yang pasti menegangkan, yang perlu untuk kita saksikan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Januari yang akan datang. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif di leg pertama ini dan membawa tim kita untuk lolos ke final, menantang siapapun itu. Apakah Thailand atau Malaysia, tidak peduli tentunya, tapi kita harus bisa melewati dulu babak semifinal ini dalam 2 leg. Dengan Bung Ropan, ciao.